Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini membahas soal PAT, penilaian akhir tahun, atau PAS, penilaian akhir semester 2, mata pelajaran PPKN kelas 8. Sebelum saya membahas soal PAT atau PAS, mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 ini saya susun berdasarkan materi PPKN kelas 8 yang meliputi 1. Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. 2. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Memperkuat komitmen kebangsaan. Jadi materi yang akan diujikan itu adalah materi bab 4, 5, dan 6. Selain itu, saya juga menyediakan link latihan soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 pada kolom deskripsi. Nah, sekarang coba kalian kerjakan terlebih dahulu soal PAT ini. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi dan mengetahui kesiapan kalian dalam mengerjakan soal PAT. Jika kalian sudah selesai mengerjakan latihan soal PAT ini, simaklah video pembahasannya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 nomor 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, merupakan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang dioperasionalkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A 1 ayat 1, B 1 ayat 2, C 1 ayat 3, D 1 ayat 4. Jadi bunyi dari negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara NRI tahun 1945 pasal berapa? Jadi pada pasal 1 itu ada pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3. Sedangkan pasal 1 ayat 4 itu tidak ada. Berarti opsi D ini jelas salah. Kemudian kita analisis satu persatu bahwa bunyi pasal 1 ayat 1 itu berbunyi negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sedangkan pada pasal 1 ayat 2 itu menjelaskan tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan pasal 1 ayat 3 itu berbunyi negara Indonesia ialah negara hukum. Berarti soal nomor 1 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Opsi D itu jelas salah karena tidak ada pasal 1 ayat 4. Sedangkan pada opsi B itu menjelaskan tentang kedaulatan rakyat dan di pasal 1 ayat 3 menjelaskan tentang Indonesia adalah negara hukum. Soal nomor 2. Pendiri negara pada masa lampau mampu menggerakkan hatinya untuk merelakan jiwa raganya demi mencapai kemerdekaan. Berikut ini merupakan peran dari Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah
A. Menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia. B. Memimpin perang gerilya di Sanggabuana ketika agresi militer Belanda. 2. C. Ikut menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. D. Dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama tahun 1945. Jadi sebelum kita jawab, kita analisa dulu opsi A sampai dengan opsi D. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX ini pernah menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia. Artinya ibu kota Jakarta itu dipindah ke Yogyakarta untuk sementara waktu demi keamanan. Sehingga atas jasa dari Sultan Hamengkubuwono IX ini, Yogyakarta ditetapkan sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia untuk situasi yang genting. Sedangkan opsi B, memimpin perang gerilya di Sanggabuana ketika agresi militer Belanda. 2. Jadi perang gerilya itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Berarti opsi B ini bukan. Opsi C, ikut menandatangani naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Berarti opsi C itu bukan. D. Dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Nah, ini adalah Muhammad Hatta. Sehingga peran dari Sultan Hamengkubuwono IX dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintah Republik Indonesia. Berarti soal nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Bagaimana anak-anak? Penjelasan saya bisa difahami ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Insinyur Soekarno merupakan salah satu pendiri negara yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini peran Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah A. Pemimpin delegasi Indonesia dalam KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Nah, ini pemimpin delegasi dari Indonesia itu adalah Muhammad Hatta. Padahal yang ditanyakan adalah Insinyur Soekarno. Berarti opsi A ini bukan. B. Menjadi Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, ini benar. Jadi Soekarno itu menjadi ketua PPKI. C. Pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Rumroyen. Jadi dalam perundingan Rumroyen, delegasi Indonesia itu diwakili oleh Muhammad Rum. Berarti opsi C ini bukan jawaban yang tepat. D. Pemimpin perang gerilya ketika agresi militer Belanda. 2. Nah, pemimpin perang gerilya ini adalah Jenderal Sudirman. Berarti soal nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 4. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara pada masa pergerakan nasional adalah, ingat yang ditanyakan adalah pergerakan nasional. A. Timbulnya semangat persatuan dan kesatuan pada pemuda Indonesia. Nah, ini benar karena ketika masa pergerakan nasional ini sudah muncul beberapa organisasi nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Indonesia Partij, kemudian ditambah lagi ada organisasi-organisasi daerah juga. Kemudian mereka melaksanakan yang namanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan
semangat para pemuda untuk menggalang persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan. Nah, disinilah muncul yang namanya semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Indonesia. Sedangkan opsi B, perjuangan bersifat kedaerahan dan tergantung pada pemimpin. Ini adalah masa sebelum pergerakan nasional. Nah, ini masih tergantung kepada pemimpin yang karismatik. Berarti opsi B ini bukan. C, tujuan perjuangan belum jelas dan belum terorganisir dengan baik. Nah, ini juga perjuangan pada masa sebelum pergerakan nasional. D, titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Titik puncaknya itu kan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Berarti pada masa proklamasi kemerdekaan. Sedangkan di nomor 4 yang ditanyakan adalah masa pergerakan nasional. Berarti timbulnya semangat persatuan dan kesatuan pada pemuda Indonesia. Berarti soal nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 5. Perjuangan bersifat kedaerahan dan tergantung pada pemimpin merupakan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh pendiri negara pada masa A. sebelum pergerakan nasional, B. pergerakan nasional, C. proklamasi kemerdekaan, D. mengisi kemerdekaan. Nah, ketika kita mengamati soal nomor 5, sebenarnya ini adalah kebalikan yang ditanyakan dari soal nomor 4. Sekarang ditunjukkan ciri-cirinya, kita diminta untuk memilih pada masa yang manakah perjuangan yang bersifat kedaerahan dan tergantung pada pemimpin yang karismatik. Nah, ini menunjukkan perjuangan pada masa sebelum pergerakan nasional. Jadi sebelum pergerakan nasional itu perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Contohnya di daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian di Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, atau di daerah Sumatera Barat, nah itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan perjuangan yang bersifat kedaerahan. Bagaimana dengan ciri pergerakan nasional? Nah, ini sudah muncul organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, kemudian ada Indonesia Party, dan disusul dengan Sumpah Pemuda. Kalau proklamasi kemerdekaan berarti titik puncak kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan opsi D, mengisi kemerdekaan. Nah, ciri-cirinya adanya kebebasan. Kebebasannya bertanggung jawab, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga soal nomor 5 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nah, ketika kalian sudah benar-benar bisa memahami dan membedakan masing-masing semangat dan komitmen kebangsaan pada masa sebelum pergerakan nasional, kemudian pada masa pergerakan nasional, proklamasi, dan mengisi kemerdekaan, maka ketika pertanyaan itu diubah, saya yakin kalian bisa menjawab dengan benar. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. MPR telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Pancasila merupakan satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa untuk mewujudkan tujuan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan dari segi A. wilayah, B. ekonomi, C. politik, D. sosial budaya.
Nah, kita lihat di sini ada kata kuncinya, yaitu Pancasila merupakan satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu merupakan satu kesatuan dari segi apa? Sekarang kita bahas dulu kalau dari segi wilayah. Yang dimaksud wilayah Indonesia itu adalah wilayah darat, laut, dan udara. Itu termasuk wilayah. Sedangkan ekonomi berarti segala kekayaan yang terkandung di dalam wilayah Indonesia itu digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, di pertanyaan nomor 6 ini tidak menunjukkan tentang wilayah dan ekonomi. Sekarang kita beralih ke opsi C, politik. Jadi politik itu adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, politik itu dalam prakteknya ada politik yang bersifat baik dan ada juga beberapa yang melakukan kecurangan. Tetapi pada umumnya politik itu adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Di sini di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan sebagai ideologi bangsa, yang artinya dapat membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Artinya Pancasila ini diyakini oleh masyarakat Indonesia mampu dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itu makna dari politik yang sesungguhnya. Sedangkan opsi D, sosial dan budaya, artinya bahwa budaya di Indonesia itu pada hakikatnya satu, yaitu budaya nasional. Sedangkan keberagaman yang dimiliki merupakan gambaran dari kekayaan budaya bangsa. Sehingga soal nomor 6, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, politik. Soal nomor 7. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Setiap ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan, A. Sosial dan budaya, B. Ekonomi, C. Pertahanan dan keamanan, D. Wilayah. Nah, ini sudah ada kata kuncinya pada soal nomor 7 dalam rangka bela negara. Nah, bela negara yang dimaksud di sini adalah upaya untuk mempertahankan dari ancaman dan bahaya. Berarti soal nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 8, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menghormati perbedaan. 2. Menciptakan ketahanan nasional. C. Melanggar peraturan kedaulatan negara. C. Menjaga wilayah NKRI. Berikut ini merupakan sikap dan perilaku dalam menjaga NKRI. Jadi menjaga keutuhan NKRI ditunjukkan oleh nomor A. Menghormati perbedaan. Nah, ini benar. Menciptakan ketahanan nasional. Jadi ketahanan itu bisa pertahanan dan keamanan. Ini benar. 3. Melanggar peraturan kedaulatan negara. Nah, ini salah. Karena dilanggar. Jadi peraturan itu harus kita patuhi untuk apa? Menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Berarti ada opsi 3, ini menunjukkan opsi yang salah. Menjaga wilayah NKRI, nah ini benar. Ada 3, ini salah. Ya, jadi ada opsi 3, ini salah. Berarti yang tidak ada opsi 3-nya adalah opsi B. Sehingga soal nomor 8 jawaban yang paling tepat adalah opsi B, 1, 2, dan 4. Soal nomor 9. Berikut ini merupakan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah adalah, ingat yang ditanyakan adalah persatuan dan kesatuan di sekolah.
A. Membantu teman yang dekat saja. Ketika kita mengatakan persatuan dan kesatuan, berarti kita tidak boleh membeda-bedakan seseorang dari status maupun perbedaan yang lainnya. Jika opsi A, membantu teman yang dekat saja, ini kurang tepat. Seharusnya membantu teman tanpa melihat perbedaan. B. Membantu kelompok anak pandai. Nah, berarti anak yang kurang pandai tidak dibantu. Nah, ini juga jawaban yang kurang tepat. C. Mengadakan piket kelas dengan rajin. Nah, ini tanpa melihat perbedaan. Memberikan contekan pada teman saat ulangan. Nah, ini tidak boleh. Seharusnya ketika ulangan itu dikerjakan sebisanya. Berarti soal nomor 9 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Bagaimana anak-anak? Penjelasan saya bisa difahami ya? Kita lanjutkan soal nomor 10. Berikut ini merupakan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali. Yang ditanyakan kecuali. A. Membina persatuan dan kesatuan. Nah, ini benar. B. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini benar. Disebut juga dengan patriotisme. C. Meningkatkan perilaku hedonisme. Nah, ini tidak tepat. Karena perilaku hedonisme itu adalah perilaku yang menghambur-hamburkan uang untuk membeli barang atau sesuatu yang kurang bermanfaat. Nah, ini terlalu berlebihan, berarti kurang tepat. D. Menghormati perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini opsi D benar. Padahal yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti soal nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 11. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak Belanda membentuk suatu organisasi yang diberi nama A. Budi Utomo, B. Sarekat Islam, C. Indonesia Partit, D. VOC. Jadi penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai ketika Belanda mendirikan sebuah organisasi yang bernama VOC, Verenigd Oost-Indische Company, atau perusahaan dagang milik Belanda. Berarti soal nomor 11 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kalau opsi A, B, C ini adalah organisasi nasional yang dibentuk pada masa pergerakan nasional. Kita lanjutkan soal nomor 12. Upaya kerja paksa atau kerja rodi untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu Anyer sampai dengan Panarukan, terjadi pada penjajahan Belanda pada masa kekuasaan A. Daendels, B. Van den Bosch, C. Douwe Dekker, D. Baron van Houvel. Jadi Belanda di Indonesia selain mendirikan VOC, kemudian Belanda menerapkan yang namanya kerja paksa atau kerja rodi itu pada masa pemerintahannya Daendels. Kalau Van den Bosch yaitu pemerintah Belanda memerintahkan untuk tanam paksa. Sedangkan Douwe Dekker dan Baron van Houvel ini adalah orang-orang Belanda yang simpati kepada rakyat Indonesia karena penderitaan akibat dari penjajahan. Sehingga soal nomor 12 tentang kerja paksa itu dilakukan oleh pemerintah Belanda pada kekuasaan Daendels. Opsi A. Soal nomor 13, peraturan tanam paksa atau Cultuurstelsel diterapkan oleh Belanda pada masa kekuasaan A. Daendels, B. Douwe Dekker, C. Thomas Alva Edison, D. Van den Bosch. Nah, ini sudah saya jelaskan barusan ya. Kalau Daendels itu kerja paksa atau kerja rodi, sedangkan Van den Bosch itu menerapkan tanam paksa.
Kalau Douwe Dekker itu adalah orang Belanda yang simpati kepada rakyat Indonesia karena penderitaan yang dialaminya. Sedangkan Thomas Alva Edison adalah penemu lampu dan listrik. Sehingga soal nomor 13 tentang peraturan tanam paksa diterapkan Belanda pada masa pemerintahan Van den Bosch. Berarti soal nomor 13 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 14. Perkembangan pendidikan masih tergolong terbatas pada masa penjajahan kolonial Belanda. Tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, B. Menciptakan tenaga yang terampil, D. Menciptakan tenaga ahli, D. Menciptakan golongan terpelajar. Jadi Belanda itu mendirikan sekolah di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan tenaga yang murah dan terampil untuk mendukung perusahaan dagang milik Belanda yang bernama VOC. Berarti soal nomor 14 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Menciptakan tenaga yang terampil. Soal nomor 15. Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik yang terdiri dari 3 program, yaitu A. Edukasi, irigasi, dan transisi, B. Urbanisasi, transisi, koalisi, C. Transmigrasi, transisi, koalisi, D. Edukasi, transmigrasi, irigasi. Nah, ini perlu diingat bahwa pada masa penjajahan Belanda itu ada orang yang simpati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kemudian Mr. Van Deventer itu mengusulkan politik balas budi atau etis politik yang terdiri dari 3 program. Nah, ini saya singkat dengan huruf ETI, ETI, ETI. E-nya edukasi, T-nya transmigrasi, I-nya irigasi. E. Edukasi ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi Belanda mendirikan sekolah untuk apa? Memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah T. Transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari yang padat ke daerah yang jarang. Kemudian yang ketiga adalah I-nya irigasi, pengairan. Jadi sawah-sawah yang gersang, yang tandus akibat tanam paksa kemudian diberikan pengairan atau irigasi. Jadi ada 3 program politik etis, yaitu ETI, edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Sehingga soal nomor 15 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Bagaimana anak-anak bisa difahami ya penjelasan saya? Nanti jika kurang paham atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Soal nomor 16. Organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, dengan pengurus yang tetap, memiliki anggota, tujuan, dan program kerja. Organisasi Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 yang digagas oleh A. Hos Cokro Aminoto, B. Dr. Sutomo, C. Tirto Adisuryo, D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang ditanyakan pada soal nomor 16 itu adalah digagas, berarti idenya siapa Budi Utomo itu didirikan. Kalau opsi A, Hos Cokro Aminoto ini merupakan ketua dari Sarekat Dagang Islam. Nah, ini berarti bukan. B. Dr. Sutomo. Nah, ini adalah pendirinya dari organisasi Budi Utomo, berarti bukan. Yang ditanyakan adalah penggagasnya yang memiliki ide.
Berarti bukan, ini karena pendirinya. C. Tirto Adisuryo. Nah, ini adalah penggagas dari Sarekat Dagang Islam. Berarti opsi C bukan. D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, ini merupakan penggagas yang memiliki ide didirikannya organisasi Budi Utomo. Sehingga soal nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 17. Organisasi Budi Utomo didirikan oleh, nah ini baru saja kita bahas bersama ya. A. Hos Cokroaminoto, B. Dr. Sutomo, C. Tirto Adisuryo, D. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang ditanyakan adalah pendirinya, berarti Dr. Sutomo. Masih ingat ya kalau Hos Cokroaminoto adalah ketua dari Sarekat Dagang Islam. Tirto Adisuryo adalah penggagas dari Sarekat Dagang Islam. Sedangkan Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah penggagas dari organisasi Budi Utomo. Berarti soal nomor 17 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 18. Organisasi Sarekat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh, nah yang ditanyakan adalah pendirinya. Siapa? A. Sutomo, B. Samanhudi, C. Cokroaminoto, D. Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau Dr. Sutomo adalah pendiri organisasi Budi Utomo, berarti bukan. B. Samanhudi. Nah, ini adalah pendiri dari Sarekat Dagang Islam. Kalau Hos Cokroaminoto adalah ketua dari Sarekat Dagang Islam. Ki Hajar Dewantoro adalah salah satu pendiri dari Indische Partij. Berarti soal nomor 18 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 19. Organisasi Indische Partij didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung oleh 3 serangkai, yaitu A. Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. B. Dawes Dekker, Dr. Wahidin Sudirohusodo, dan Ki Hajar Dewantoro. C. Dr. Cipto Mangunkusumo, Cokroaminoto, dan Ki Hajar Dewantoro. D. Dr. Cipto Mangunkusumo, Tirto Adisuryo, dan Ki Hajar Dewantoro. Jadi organisasi Indische Partij itu didirikan oleh 3 orang yang disebut dengan 3 serangkai, yaitu Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Berarti soal nomor 19 itu yang tepat adalah jawaban opsi A. Sedangkan opsi B itu salah. Kenapa? Karena ada Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan penggagas atau yang memiliki ide didirikannya organisasi Budi Utomo. Sedangkan opsi C ini salah karena ada Hos Cokroaminoto. Nah, Hos Cokroaminoto ini adalah ketua dari Sarekat Dagang Islam. Kemudian opsi D ini salah karena ada Tirto Adisuryo. Nah, Tirto Adisuryo ini adalah penggagas dari organisasi Sarekat Dagang Islam. Sehingga soal nomor 19 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 20. Organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern adalah A. Jong Batak, B. Trikoro Darmo, C. Budi Utomo, D. Jong Sumatranenbon. Organisasi pertama yang bersifat nasional. Nah, organisasi ini sangat terkenal, bahkan tanggal didirikan organisasi ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu organisasi Budi Utomo.
pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ini adalah organisasi yang pertama. Kalau Jong Pata, Trikoro Darmo, Jong Sumatera Nenbon ini adalah organisasi yang bersifat daerah. Kemudian organisasi bersifat daerah ini berkumpul bergabung menjadi satu, mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda. Berarti soal nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Nah anak-anak, untuk pembahasan soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Oleh sebab itu jangan lupa untuk menyimak video pembahasan soal PAT atau PAS semester 2 mata pelajaran PPKN kelas 8 pada part yang kedua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.